Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam cinta, salam perjuangan. Atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Wijaya Kusuma. Yang terhormat Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, yang kami hormati jajaran Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan segenap sivitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, yang kami hormati Dewan Permusyawaratan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, serta seluruh mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bersukaria dalam momen yang berbahagia ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semuanya ke arah yang serba luar biasa ini. Hadirin yang kami hormati, pada hari yang bersejarah ini, tepatnya tanggal 17 Juni, 42 tahun yang lalu, lahirlah perguruan tinggi di Purwokerto, tepatnya di Jalan Beji Karangsalam, nomor 25, Dusun 3, Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bernama Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, atau yang sering dikenal dengan UNWIKU, adalah salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka yang berada di wilayah kota Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Berdirinya UNWIKU adalah sebagai perwujudan cita-cita Yayasan Wijaya Kusuma, yaitu ingin berperan secara aktif melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam Akta Pendirian Yayasan nomor 29 tanggal 7 Juni 1980 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 62 / 1980 / Akta tanggal 19 Agustus 1980. Di usia 42 tahun, UNWIKU sudah menetaskan banyak alumni-alumni yang sangat luar biasa perannya untuk negeri tercinta ini. Lahirlah lawyer hebat, ekonom, teknokrat, pejabat, akademisi, pakar ilmu politik, pakar hewan, dan banyak lagi yang lahir dari kawah candra di muka UNWIKU. Hadirin yang kami hormati, berbicara mengenai pemuda, peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Sumpah Pemuda adalah sebuah hasil yang sangat brilian pada zaman itu, di mana pada tahun 1928 rakyat Indonesia masih dalam kekolotan kesukuan dan kedaerahan. Bahkan dalam kehidupan beragama sekalipun. Ketika itu para pemuda tampil bersatu dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman, dan dengan deklarasi pada 28 Oktober 1928, seluruh tanah dari kota Sabang sampai Merauke bagaikan satu kesatuan, satu kebangsaan, satu bahasa, dan satu persaudaraan walaupun dipisah oleh berbagai selat dan laut, yaitu Indonesia. Masa depan suatu bangsa terletak di tangan pemuda atau generasi mudanya, sebab merekalah yang akan menggantikan generasi sebelumnya dalam memimpin bangsa ini. Oleh karena itu, generasi muda berperan sebagai pelopor pembangunan. Manusia tidak selamanya akan hidup terus, sehingga perlu adanya peralihan dan pergantian tugas dan tanggung jawab. Makin maju suatu masyarakat, makin lancar proses pergantian tersebut, dari yang tua ke muda, dan itu hal yang sangat wajar demi menegakkan tongkat estafet kepemimpinan. Dengan demikian, tidak memungkinkan timbulnya gaya khas dari pemuda. Kita tahu
bahwa setiap kelompok pemuda memiliki gaya-gaya sendiri-sendiri. Dalam kondisi seperti ini, alih generasi akan mengalami kesulitan. Kita lihat saja di Indonesia, berbagai generasi timbul berdasarkan aspirasi sejarah. Di abad ini, kita kenal sebagai abad pengetahuan atau knowledge age. Pada abad ini, tantangan pembangunan pendidikan tidaklah menjadi semakin ringan. Paradigma pembangunan pendidikan telah memasuki ranah yang semakin kompleks dan beragam. Ditambah lagi, arus globalisasi semakin kencang di era milenial saat ini. Globalisasi dalam dunia pendidikan adalah sebuah proses sejarah yang panjang. Terjadinya era globalisasi dalam dunia pendidikan memberi dampak ganda, yaitu dampak positif yang menguntungkan mahasiswa dan Indonesia, dan dampak negatif yang merugikan mahasiswa dan Indonesia. Dampak yang menguntungkan adalah memberi kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya di bidang pendidikan kepada negara-negara di dunia. Oleh karenanya, tantangan Indonesia di bidang pendidikan pada masa yang akan datang ialah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif dengan mengandalkan pada kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen tanpa mengurangi keunggulan komparatif yang telah dimiliki bangsa kita. Tantangan perguruan tinggi di era global adalah ditandai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin penuh dengan persaingan. Cepat ataupun lambat, perguruan tinggi di Indonesia yang akan datang harus menghadapi peningkatan kualitas perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan yang harus menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem lainnya, baik di dalam maupun di luar sistem pendidikan. Kawan-kawanku yang kami hormati, begitu besar harapan negeri ini kepada mahasiswa atau pemuda saat ini. Utamanya adalah pemuda atau mahasiswa Unwiku. Mahasiswa menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai luhur dan mulia. Kejujuran, gotong royong, keadilan, dan empati menjadi beberapa nilai yang perlu dijaga. Mahasiswa juga memiliki sikap kritis ketika nilai keadilan tidak ditegakkan. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran menjaga nilai untuk kemajuan bangsa. Mahasiswa merupakan anak muda dengan idealisme yang masih kuat dan pemikiran yang belum terpengaruhi oleh kepentingan politik manapun. Hal ini membuat peran dan fungsi mahasiswa sebagai kontrol politik adalah hal yang sangat tepat. Mahasiswa berperan sebagai pengawas dan partisipan dalam membahas segala hal mengenai politik yang terkait dengan pengambilan keputusan pemerintah. Bangsa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang punya sejarah serta prinsip atau ideologi dalam kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia, yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, serta dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut mulai terancam di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di seluruh bidang kehidupan. Kepercayaan terhadap Pancasila pun mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan. Saat ini, setelah reformasi terjadi selama 24 tahun, kondisi bangsa Indonesia belum sepenuhnya pulih dan stabil. Kondisi perekonomian warga Indonesia bisa dikatakan masih di bawah standar. Angka penganggurannya cukup tinggi, penyebab salah satunya itu. Selain itu, sistem pendidikan yang selalu berganti, setiap ada pergantian menteri pendidikan, semakin berparah kondisi bangsa Indonesia.
Sehingga bangsa Indonesia masih termasuk negara berkembang. Sumber daya manusia di Indonesia yang masih kurang juga termasuk salah satu penyebab belum majunya bangsa Indonesia. Pada abad 21 ini, arus globalisasi semakin menggila. Mulai dari barang keperluan sehari-hari sampai berbagai ideologi lain bebas masuk di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi juga termasuk salah satu faktor pendorongnya. Sehingga di abad 21 ini, manusia dituntut untuk tidak hanya menguasai satu bidang keahlian, melainkan 2 atau 3 keahlian sekaligus. Sudah saatnya rakyat Indonesia bangun dari ketertinggalan tersebut. Sudah saatnya ideologi Pancasila benar-benar diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan di Indonesia. Karena ideologi Pancasila begitu strategis kedudukannya di Indonesia saat ini. Mengingat bahwa begitu strategisnya kedudukan Pancasila sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia, maka Pancasila harus tetap dipertahankan dan dilestarikan dengan melalui revitalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar Pancasila tetap vital dan aktual sebagai pemersatu bangsa. Maka nilai-nilai Pancasila perlu diestafetkan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan. Nilai-nilai Pancasila yang perlu diestafetkan dari generasi ke generasi tersebut dapat melalui pendidikan tentang Pancasila di perguruan tinggi. Utamanya, kita sebagai mahasiswa harus bisa menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu. Bapak, Ibu, dan kawan-kawanku yang berbahagia, mari pupuk bersama rasa persaudaraan kita. Sebagai generasi Bandayuda, patut berbangga. Kampus kita adalah kampus terbaik. Jadikan kampus Unwiku sebagai rumah belajar sekaligus rumah prestasi bagi kita semuanya. Segala asa harus kita wujudkan, baik kita sebagai mahasiswa atau birokrasi. Bersatu padulah wujudkan Unwiku yang unggul. Sinergitas antara mahasiswa dengan birokrasi, sivitas akademika, harus tetap digelorakan untuk menyongsong Unwiku ke depan. Sebagai bagian dari penutup, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap ormawa universitas ataupun ormawa fakultas, sivitas akademika Universitas Wijaya Purwokerto, para pemangku kepentingan, dan semua pihak yang selama ini berkontribusi, bersinergi, dan bekerja sama untuk kesuksesan dan kemajuan Unwiku. Dirgahayu Unwiku ke-42 dari Unwiku untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi Om, Rahayu, We love Unwiku, hidup mahasiswa Wijaya Kusuma.